Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Yuliana. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester yang kemarin ya. Nah, apa yang saya bahas? Yang saya bahas itu adalah soal esainya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nah, silakan kalian simak baik-baik. Nah, untuk nomor 1, di sini saya telah membuat soal. Terdapat 10 baris kursi dalam suatu ruangan pertemuan. Banyaknya kursi pada baris pertamanya adalah 30 kursi. Ya. Dan pada setiap baris berikutnya terdapat 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Banyak kursi pada baris ke-8 adalah. Nah, di sini diketahui nilai A-nya sama dengan 30, B-nya sama dengan 3. Yang ditanya adalah ulapannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus memasukkan rumus suku ke N aritmetikanya. UN sama dengan A ditambah N min 1B. Nah, di sini UN-nya adalah U8 ya. U8 sama dengan 30, nilai A-nya yang kita bisa lihat diketahui yang tadi. A-nya adalah 30 ditambah nilai N-nya adalah 8. Jika yang ditanya adalah U8, maka nilai N-nya itu adalah 8. Dikurangin 1, B-nya adalah 3. Kita masukkan dari yang diketahui tadi. U8 sama dengan 30 ditambah 7 dikalikan dengan 3. 7-nya dari mana? 7-nya dari 8 dikurangi 1. Ya, jadi U8-nya sama dengan 30 ditambah 21. U8 sama dengan 51. Jadi nilai dari U8 adalah 51. Nah, selanjutnya pembahasan nomor 2. 3 suku berikutnya dari barisan 2, 3, 5, 8, 12 adalah. Nah, di sini untuk mengetahui 3 suku berikutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa beda tiap suku, ya. Nah, di sini saat kita mengetahui beda dari tiap suku, maka kita sudah bisa tahu bagaimana polanya. Nah, di sini ada 2, 3, 5, 8, 12. Nah, berapa sih nilai titik-titik berikut ini? Nah, kita harus tahu beda dari 2 dan 3 atau suku pertama dan suku kedua. Suku kedua dengan suku ketiga, suku ketiga dengan suku keempat, suku keempat dan suku kelima. Nah, di sini suku kelima dan suku keenamnya kita juga harus tahu bedanya berapa. Suku keenam dan suku ketujuh serta suku ketujuh dan suku ke-8. Apabila kita sudah tahu beda dari suku pertama sampai suku kelima, kita bisa mengetahui beda daripada suku-suku berikutnya. Nah, itu disebut dengan polanya ya. Di sini beda suku pertama dengan suku kedua adalah 1. Dari 3 dikurangin 2. Sedangkan suku kedua dan suku ketiga 2. Suku ketiga dan suku keempat 3. Suku keempat dengan suku kelima adalah 4. Nah, dari sini ini udah terlihat terdapat bilangan bulat ya. Kalau kita lanjutkan berarti otomatis di sini polanya bedanya 1, 2, 3, 4. Lanjutan dari bilangan bulat adalah 5, 6, 7 ya. Nah, 5, 6, 7. Nah, di situ kita bisa lanjutkan 12 ditambah 5, nilainya di sini kalian bisa lihat di sudut kanan bawah. 12 tambah 5 hasilnya adalah 17. Nah, ini lanjutannya ya. 17 kita tambahkan 6 jadinya 23. 23 kita tambahkan 7 adalah 30 ya. Jadi nilai dari 3 suku berikutnya itu adalah di sini 17, 23 dan 30. Dah urutannya bisa ditulis jadi 2, 3, 5, 8, 12, 23 dan 30. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah nomor 3. Di sini ada suatu barisan aritmetika memiliki U5 sama dengan 123 dan U9 sama dengan 20.
Nilai U7-nya adalah, nah di sini diketahui U5-nya sama dengan 123. Berarti nilai U5-nya adalah, atau suku kelimanya adalah 123. Suku ke-9-nya adalah 20 ya. Yang ditanya adalah U9. U7. Maaf, di sini yang ditanya adalah U7-nya. Nah, langkah pertama, kita harus mencari persamaan pertamanya dulu dari U5-nya ya, dari yang diketahui pertama. U5 sama dengan, kita masukkan rumus aritmetika ya, suku ke N, A ditambah N-1 B. Nah, U5-nya kita masukkan angkanya atau nilainya. Nilainya tadi adalah 123 sama dengan A, nilai A-nya belum kita ketahui ya, karena kita belum mencari nilai A, ditambah N-nya yang tadi, kalau misalkan di sini U-nya U5, berarti nilai N-nya adalah 5. Dikurangin 1 B. 123 sama dengan A ditambah 4B ya. 123 sama dengan A ditambah 4B. Nah, 4B-nya ini dari 4 dikali B ya. Nah, di sini persamaannya juga dapat kita tulis dengan A ditambah 4B sama dengan 123. Jadinya kalau misalkan ini angka mau kita balik ke belakang, itu boleh ya. Nah, ini baru kita dapat persamaan pertama yang harus kita garis bawahi. Nah, yang kedua kita harus mencari persamaan keduanya nih. Dari U9, kalau U5-nya sudah selesai, kita cari U9 untuk persamaan kedua. U9 sama dengan A ditambah N-1B. U9-nya kita tulis angka atau kita ganti angkanya jadi 20 sama dengan A ditambah 9 ya. 9-nya dari mana? Karena di sini punya U9, jadi nilai N-nya adalah 9. Dikurangin 1B. 20 sama dengan A ditambah 8B. 20 sama dengan A ditambah 8B. Atau persamaannya juga dapat kita tuliskan dengan A ditambah 8B sama dengan 20. Nah, langkah selanjutnya, jika kita sudah tahu persamaan pertama dengan persamaan kedua, kita bisa langsung mensubstitusikan atau mengeliminasikan persamaan 1 dan 2-nya untuk mencari nilai B ya. A ditambah 4B sama dengan 123. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya yang tadi itu A ditambah 8B sama dengan 20. Nah, ini kita langsung saja eliminasi atau kurangi. Kenapa? Karena di sini ada angka yang sama atau nilai yang sama, A dengan A ya. Artinya apa kalau ada nilai yang sama? Dia apabila dikurangkan hasilnya 0, sudah habis. Nah, di sini kita langsung saja kita kerjakan. 123 dikurangin 20 adalah 103. 4B dikurangin 8B sama dengan minus 4B ya. Nah, B-nya sama dengan 103 dibagi minus 4. B-nya kita dapat, kalau positif ketemu dengan negatif, hasilnya di sini pasti negatif ya. Negatif 25,75. Itu adalah nilai B-nya. Nah, yang selanjutnya, kalau B-nya sudah ketemu, kita cari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, kita boleh menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua. Ya, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama. A ditambah 4B sama dengan 123. A ditambah 4, nah nilai B-nya kita masukkan minus 25,75 sama dengan 123. A ditambah dalam kurung, nah 4 dikalikan minus 25,75 adalah minus 103 sama dengan 123. A, kalau misalkan di sini positif ketemu negatif, ini ngelambangnya mbak ya, jadi negatif. A dikurangin 103 sama dengan 123. A sama dengan, nah minus 103-nya ini apabila pindah ke kanan itu berubah jadi positif ya. 123 ditambah, kalau di sini negatif, di sini berubah positif. Kalau misalkan di sininya positif, kalau pindah hasilnya berubah jadi negatif ya nak. Karena ini negatif, jadi di sininya positif. 123 ditambah 103, jadi A sama dengan 226 ya. Nah, kita udah tahu nih bedanya sama
sudah kita temui tadi ya. U7 sama dengan A, lagi-lagi rumus aritmatika, A ditambah N min 1 B. U7 karena belum diketahui tetap kita tulis U7. U7 sama dengan nilai A yang tadi ya, 226 ditambah karena yang ditanya U7 nilai N-nya jadinya 7. 7 dikurangin 1 dikalikan dengan minus 25,75 nilai B-nya yang tadi. U7 sama dengan 226 ditambah 6 dikali 25,75 minus ya. Nah, di sini 226 ditambah, kita harus kerjakan dulu yang perkalian. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Minus 154 ya. Nah, U7-nya kita dapat karena di sini positif ketemu negatif ya. Hasilnya nanti ini jadi berubah negatif. Jadi bisa kita tulis 226 dikurangin 154,5. U7-nya kita dapat dengan 71,5. Jadi untuk nilai U7-nya adalah 71,5. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 4. Nah, di sini barisan bilangan Fibonacci. Dari barisan bilangan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Suku ke-10-nya berapa? Nah, ini adalah soal yang mungkin menurut kalian kemarin susah ya pengerjaannya, tapi ternyata ini sangat gampang sekali. Sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari pola bilangan Fibonacci-nya, ya. Nah, pola bilangan Fibonacci itu adalah serangkaian deret angka. Nah, ini deret angka namanya. Yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada, kalau angka pertama itu suku pertama, berarti di sini udah ada berapa suku kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 7 suku. Berarti kalau kita mau ke suku ke-10, kita harus cari 3 suku ke depannya. Nah, di sini katanya serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ya, dua angka sebelumnya ya. 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, dua angka sebelumnya ya. 2 ditambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. Nah, yang selanjutnya bagaimana? Maka suku ke-10 dari pola bilangan tersebut adalah, di sini Ibu jabarkan. Mari kita menghitung secara manual terlebih dahulu seperti tadi yang saya peragakan. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, ketujuh. Nah, yang titik-titik ini ke-8, 9 dan ke-10. Nah, selanjutnya pindah lagi ke sini. 1 ditambah 1, 2. Ya, nah. 1 ditambah 2, 3. Nih, 3 ya, sama-sama tandanya biru. 2 tambah 3, 5. Ya, hijau. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 13 berapa? 21 ini ya. Lalu 13 ditambah 21, 34. Nah, 21 tambah 34 sama dengan 55. Jadi kita bisa tahu nih yang titik-titik. Jadi suku ke-10 yang kita peroleh adalah 55. Suku ke-10-nya mana? Ini suku ke-10. Ya, 55. Selanjutnya soal yang terakhir. Jumlah dari suku berikut, ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik-titik plus 17. Hasilnya adalah, berarti kalian harus menghitung dari nilainya dari suku pertama sampai suku terakhir nilainya 17. Kalian jumlahin berapa jumlahnya. Nah, kita nggak tahu nih karena ada titik-titik ini, banyaknya sukunya kita belum tahu. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, mari kita ingat kembali rumus daripada deret aritmetika, ya, suku ke n ya.
Nah, di sini rumus deret aritmatikanya adalah yang ada dua kemarin, ada dua cara. Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A plus n min 1B. Maka dari soal itu dapat kita kerjakan sebagai berikut. Nah, yang diketahui nilai A-nya di sini jelas sekali 1, B-nya 2, dari mana 3 dikurangin 1 ya. Nah, langkah pertama, mari mencari banyaknya suku ke N terlebih dahulu. Nah, suku ke N-nya itu pakai rumus suku aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN-nya ini adalah angka yang terakhir ya. Karena kita mau mencari banyaknya suku. Jadi UN-nya kita taruhnya angka yang akhir yang sudah diketahui ya. UN-nya adalah 17 sama dengan 1, nilai yang tadi yang diketahui, kita masukin. N-nya kita belum tahu nih ada berapa banyak. Nah, nanti nilai N ini nih suku ke-17 suku 17 ini, nilai 17 ini suku ke berapa? Kita akan tahu. Dikurangin 1 dikalikan dengan bedanya 2. 17 sama dengan 1 ditambah, nah ini N dikali 2 jadi 2N ya. Minus 1 dikali 2 jadi minus 2. 17 sama dengan 1. Nah, di sini ini apabila kita buka kurungnya, minus 2-nya kita kelompokkan, kita pindahkan ke depan. Ya, jadi 1 dikurangin 2 ditambah 2N. 2N-nya dari sini. 17 sama dengan minus 1. Dari mana minus 1? 1 dikurangin 2, ya. Ditambah 2N. Jadi 17 ditambah 1. Nah, minus 1-nya ini kita pindahkan ke depan, jadi plus. Ya. 17 ditambah 1 sama dengan 2N, ininya tetap. 17 ditambah 1 hasilnya 18 sama dengan 2N, nilai N-nya adalah 18 dibagi 2, N-nya dapat 9. Jadi banyaknya suku ke N-nya adalah 9. Ya. Nah, ini kita udah tahu nih, ada berarti di sini ada 9 angka. Mulai dari angka 1 sampai angka 17 itu ada 9 angka. Langkah selanjutnya, langkah kedua, mencari jumlah dari barisan tersebut atau deret aritmatika. Kita bisa pakai rumus yang Sn sama dengan n per 2a plus un, atau kalian juga dapat menggunakan cara yang kedua tadi. Ya, di sini Ibu tulis dua-duanya, hasilnya juga sama. Sn tadi kan n-nya itu 9, kita udah tahu. Kita masukkan S9 sama dengan nilai n-nya kita masukin 9 juga per 2, a-nya tadi 1 ya, yang di awal kita sudah tahu. UN-nya tadi adalah angka yang terakhir ya, itu adalah 17. S9 sama dengan 9 per 2, 9 dibagi 2, 4,5 dikali 18. Jadi S9 4,5 kita kalikan dengan 18 adalah 81. Begitu juga apabila kita menggunakan cara yang kedua, hasilnya akan sama ya. S9 sama dengan 9 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 9 dikurangin 1 dikalikan 2. S9 sama dengan 4,5. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung 2 kali 1 2, 9 dikurangi 1 8 dikalikan dengan 2. Jadi 4,5 dikalikan dengan 2 ditambah 16. S9 sama dengan 4,5 dikalikan 18, S9-nya adalah 81. Nah, maka di sini nilai daripada jumlah suku aritmatika tersebut adalah 81. Bagaimana anak-anak untuk penjelasan saya? Semoga bisa kalian mengerti. Ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nah, untuk hari ini cukup, Ibu rasa. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah menyimaknya dengan baik. Tetap kalian belajar di asramanya. Ya, semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik dan kalian juga dapat menulis ulang lagi ya, karena dari soal nomor 1 sampai nomor 5 nanti akan Ibu masukkan kembali ke dalam ujian kenaikan kelas kalian ya, atau di UAS kalian juga nanti Ibu akan masukkan salah satu daripada soal tersebut. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang telah menyimak. Untuk sekali lagi, marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.
kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.